Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga keberkahan terlimpah ruah kepada kita semua. Baiklah Mitra Pas FM dimanapun berada, bismillah, kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Ankabut ayat ke-41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Hada masalun darabahu Allah ta'ala lil musyrikina fi ittikhadihim alihatam min dunillah yarjuna nasrahum wa razaqahum wa yatamassakuna bihim fi syada'idi fahum fi dhalika kabaitil ankabut fi dha'fihi wa wahnihi. Ini adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka berpegang kepada selain Allah, bertumbuh kepada selain Allah. Mereka menganggap bahwa berhala-berhala yang mereka buat sendiri bisa memberikan rezeki, bisa mendatangkan kebaikan, dan bisa menyelamatkan mereka dari asyada'id, dari bahaya-bahaya. Padahal yang demikian itu seperti orang yang berpegang kepada rumah laba-laba. Bisa dibayangkan, ada bencana banjir, ada gempa bumi, bukannya ia berpegang kepada sesuatu yang kokoh, tapi ia malah berpegang kepada rumah laba-laba. Baru dipegang saja sudah hancur. Ini sebenarnya secara universal bisa dikembangkan dalam perspektif yang panjang, yang luas. Kita secara sosial, kalau kita melakukan segala kebaikan atas dasar ketaatan kita kepada perintah Allah, artinya kita berpegang kepada bil urwatil wusqah, tali yang kencang. Kita berbuat baik kepada keluarga, kepada teman, menolong semua. Tujuannya adalah ketaatan kita atas perintah Allah. Suatu saat ketika orang yang kita tolong, keluarga yang kita bantu tidak bisa memberikan hal yang sama, kita tidak akan pernah terjatuh, kita tidak akan pernah kecewa. Karena dari awal kita niatkan kebaikan kita, kita menolong, kita melakukan ibadah sosial, ya karena ketaatan perintah Allah. At-taslim wal inqiyad, asih lan narimo semua syariat Nabi Muhammad. Hati akan tetap tenang. Ini contoh. Itu berarti ia telah berpegang dengan pegangan yang kuat, bil urwatil usqa lang fisomalaha.
Tetapi ketika kita berbuat baik kepada tetangga, saudara, teman, atas dasar perilaku sosial, saya berbuat baik suatu saat biar saya dibalas kebaikan saya menolong suatu saat biar saya juga mendapatkan hal yang sama. Yang seperti ini rapuh, seperti orang berpegang dengan lumak laba-laba. Suatu saat ketika orang yang ditolong, orang yang dibantu, orang yang dikasihkan kebaikan tidak melakukan hal yang sama, hatinya akan luluh lantah. Ia akan terjatuh, akan kecewa, akan membuat menjadi marah. Itulah masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya kabasalil ankabut. Ittakhadat baita. Ia mengambil ini rumah laba-laba ini dijadikan sebagai rumah. Padahal wa inna auhanal buyut la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh itu ya rumah laba-laba. Maka yang menguatkan hati kita adalah at-taslim wal inqiyad. Segala kebaikan, amal sosial, berbagai macam pertolongan kita niatkan karena ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini menguatkan. Falaisa fi aidi haula'i min alihatihim illa kaman yatamassaku baital ankabut. Orang kafir zaman dahulu menyembah-nyembah patung berhala yang ia buat dan ia kasih nama sendiri. Kemudian ia meminta-minta di depannya. Itu bagaikan orang yang berpegangan kepada rumah laba-laba. Ia akan terjatuh dan tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya kebinasaan. Fa innahu la yajdi anhu syai'an. Tidak bisa ditemukan apa-apa dari rumah laba-laba itu. Falau alimu hadal hal lima ittakhadu min dunil awliya wa hada bi khilafil muslim al-mu'min qalbahu lillah wa huwa ma'adadika yuhsinul amal fi itiba'i syar'i fa innahu mutamassikun bil urwatil wusqa lang fi somalaha liquwatiha wa sabatiha. Tentu berbeda dengan orang-orang muslim, orang mukmin beriman yang hatinya selalu berpegang teguh kepada Allah, melakukan kebaikan ya atas dasar ketundukan kepada perintah Allah, melakukan ibadah, melakukan apapun itu ya, kebaikan-kebaikan ia nyatakan sebagai ketundukan kepada perintah Allah. Itu kuat hatinya. Diterpa apapun, badai apapun menerpa dalam kehidupannya, ia tetap kokoh dan berdiri lang fi soma laha. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Ay wa ma yafhamuhu wa yatadabbaruha illa rasikhuna fil ilmi. Lah, perumpamaan seperti ini tidak mungkin bisa dipahami kecuali orang yang ar-rasikhuna fil ilm, orang yang mendalam pengetahuannya. Wa qala Imam Ahmad hadasan Ishaq bin Isa hadasani Ibnu Luhai'ah an Abi Qubail an Amr bin As radhiyallahu anhu qala aqaltu ar-Rasulillah alfa misran wa hada muqbatun adimatun li Amr bin As radhiyallahu anhu haitsu yaqulu Allah ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Amr bin As beliau mengatakan, Amr bin As ini adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan diplomasinya. Ia mampu menaklukkan Mesir tanpa adanya pertumpahan darah. Beliau mengatakan, saya mampu memahami 1000 perumpamaan dari Al-Quran, karena tidak mungkin Al-Quran ini tidak bisa dipahami. Jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Khalaqas samawati wal arda bil haqq inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihil 'azimah annahu khalaqas samawati wal arda bil haqqi yakni la ala wajhil abasi wal la'ab. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang kudrahnya, kekuasaannya yang sangat besar, memiliki keinginan yang tidak bisa diintervensi, yaitu Allah menciptakan khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit bumi bil haq. Artinya yakni la ala wajhil abasi, tidak untuk main-main, tidak untuk permainan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sekecil apapun yang diciptakan oleh Allah sia-sia. Semuanya ada manfaat. Bahkan seekor nyamuk yang sekecil itu luar biasa manfaatnya. Karena ada nyamuk akhirnya membuat orang ini meneliti apa dampaknya, akhirnya bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana penanggulangan secara preventif, akhirnya ada obat nyamuk, ada ini dan itu. Jadi semuanya bermanfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Langit bumi diciptakan Allah semuanya hak, tanpa adanya kesia-siaan. Dalam ayat lain Allah berfirman litujza kullu nafsim bima tas'a, supaya setiap manusia ini mendapat pembalasan dengan apa yang ia lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah janji, barang siapa berbuat baik akan mendapatkan balasan dan ia mengetahuinya, dan barang siapa yang berbuat jahat juga akan mendapatkan balasan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin, ay lidalalati wadihatin ala annahu ta'ala al-mutafarridu bil khalqi wat tadbir wal ilahiyah. Yang demikian ini langit bumi adalah sebagai petunjuk, dalalah yang sangat jelas kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah adalah al-mutafarrid. Hanya Allah sendirian dengan zatnya menciptakan langit bumi, mengatur segala urusan, dan hanya Allah lah yang patut untuk disembah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini bersyukur sekali karena diberikan sebuah mukjizat Al-Quran dengan segala ilmu pengetahuan di dalamnya, segala cerita-cerita masa lalu juga ada, kemudian apa yang akan terjadi di masa depan juga Al-Quran menceritakan. Jadi dulu itu orang-orang kafir menginstruksi Rasulullah. Mereka minta, Muhammad, perkataan mereka, tunjukkan kepada kami mana mukjizatmu. Dulu Musa bisa membelah lautan. Dulu Isa bisa menghidupkan orang mati. Sekarang tunjukkan kepada kami hal-hal yang demikian. Nah, Al-Quran ini melebihi itu semua. Jadi inti dari mukjizat ini menunjukkan betapa hebatnya Allah dan lemahnya manusia. Jadi kalau untuk menunjukkan hebatnya Allah dan lemahnya manusia, tidak perlu kita menunggu adanya tongkat yang bisa membelah lautan. Tak perlu menunggu anak unta yang keluar dari sepunggah batu. Cukup kita melihat khalaqas samawati wal arda bil haqq. Kita melihat bumi yang terhampar luas. Kita melihat langit yang menjulang tinggi. Ini sudah luar biasa. Memangnya ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah apa yang ada di langit dan bumi? Kan tidak ada. Pergantian siang menjadi malam, malam menjadi siang. Ini luar biasa. Manusia, makhluk apapun tidak bisa menandingi ciptaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Ini sebenarnya melebihi
mukjizat yang pertunjukan seperti tongkat membelah lautan. Maka ini hanya bisa dipahami bagi orang yang beriman. Inna fi dzalika la ayatal lil mu'minin. Maka Al-Quran ini luar biasa membahas ilmu pengetahuan. Ketika berbicara tentang geografi, Al-Quran juga sudah membicarakan konsep itu. Wa fil ardi qita'um mutajawirat, bahwa bumi ini terdiri dari potongan-potongan, lempengan-lempengan yang berbeda-beda. Oleh karena itu sifatnya bumi faidah hiya tamur. Bumi ini sifat dasarnya mudah meleleh karena terdiri dari lempengan-lempengan yang berbeda, mudah runtuh. Aamintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul ardo faidah hiya tamur. Apakah kau merasa aman hidup di bumi? Bukankah sewaktu-waktu benda-benda meteor yang ada di langit sana bisa jatuh menghujam di bumi? Dan bisa saja karena struktur bumi yang memang terdiri dari lempengan yang berbeda-beda ini mudah meleleh. Wal ardi datis sad. Ini adalah Al-Quran. Jadi ini sudah cukup membuktikan betapa mukjizat Al-Quran. Ijazul Quran. Wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Yakni anna salata tashtamilu ala syai'aini, bahwa salat ini memuat dua perkara. Pertama, ala tarkil fawahishi wal munkarat. Salat ini bisa menyegah seseorang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ay muwadibatuha tahmilu ala tilka dharika. Jadi melaksanakan solat, ngelanggengkan solat ini bisa mendidik seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Wa qad jaa'a fil hadis min riwayati Imran wa Ibnu Abbas marfu'an malam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam tasdid minallahi illa bu'dan. Jadi ada sebuah hadis, barang siapa yang solatnya tidak bisa mencegah darinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah itu menambahkan kecuali hanya menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dzikrul asari al-waridati fi dzalika. Ini banyak sekali asar-asar, hadis-hadis yang berbicara tentang innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang pertama adalah sebuah hadis, ini dari Ibnu Abi Hatim, hadatsana Muhammad bin Harun al-Makhrami al-Falasi, hadatsana Abdurrahman bin Nafi' Abu Ziyad, hadatsana Amr bin Abi Usman, hadatsana Al-Hasan bin Imran bin Husain qala su'ila an-nabi an qaulillahi ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nabi pernah ditanya apa maksud ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nabi menjawab, malam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Barang siapa yang solatnya, ibadahnya tidak bisa mencegah dia dari fahsya dan mungkar, maka fala salata lahu, belum sempurna solatnya. Jadi solat ini adalah sebuah ibadah yang munajat kita kepada Allah, waktu khusus kita. Jadi ketika dalam solat itu antara seorang hamba dan Allah itu bermunajat, hamba bermunajat kepada Allah. Jadi sudah semestinya solat ini tidak dijadikan sebagai hanya rutinitas, tapi sebagai kehidupan spiritual. Ketika hiruk pikuk dunia, ketika huru hara dunia, kita refresh sejenak kehidupan ini dengan 5 waktu kita solat kepada Allah, kita curahkan isi hati kita, kehidupan kita, kita matur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya orang yang melakukan ibadah solat juga ia bisa meninggalkan al-fahsya wal munkar.
Terus lagi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, ini dijelaskan faman lam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkari lam yazdad bi sholatihi minallah illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa menjadikan ia untuk selalu berbuat ma'ruf, kebaikan, dan tidak menghalanginya dari perbuatan mungkar, maka tidak tambah baginya dari Allah kecuali hanya semakin jauh. Terus juga ada hadis wa hadasan al-Qasim hadasan al-Husain hadasana Ali bin Hashim al-Badid an Jubair an Duhaq an Ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yuti as-salatu. Belum sempurna solatnya seseorang ketika ia tidak bisa mentaati apa perintah solat. Perintah solat artinya perintah melakukan kebaikan, dan perintah solat perintah mencegah keburukan. Ini sebagaimana ayat qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka. Jadi kaum Madian ini memprotes kepada Nabi Syuaib karena Nabi Syuaib ini rajin melaksanakan solat. Oleh karena itu ia tidak mau berbuat curang, tidak mau melakukan kejahatan-kejahatan dan tradisi yang menyimpang dari syara. Dan umatnya ini protes, apa karena sholat kamu ini yang menjadikan kau meninggalkan semua ini. Jadi ini bentuk bahwa sholat itu bisa mencegah seseorang dari fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Qala inna sholata fiha salasu khisalin fakulu sholatin la yakunu fiha syai'un min handil hilal falaisat bi sholatin al-ikhlas wal khusyah wa dzikrullah. Ini sholat terdiri dari 3 pilar, yaitu pertama ikhlas, kedua khusyah, merasa takut kepada Allah, dan yang ketiga adalah ingat kepada Allah. Fal ikhlasu ya'muruhu bil ma'ruf. Seseorang yang melakukan sholat atas dasar ikhlas, maka akan menjadikan ia melakukan perbuatan yang baik. Wal khosyah tanhahu 'anil munkar. Seseorang yang sholat dengan perasaan takut kepada Allah, ini akan menjadikan ia tercegah dari kemungkaran. Wa dzikrullah al-Qur'an ya'muruhu wa yanhahu. Dan mengingat Allah ini menjadikan, dengan membaca Al-Qur'an ini menjadikan ia menjadi orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Terus ada lagi innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini tentu yang pendapat yang paling adna. Jadi yang dimaksud innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, pendapat ini adalah setidaknya orang kalau sholat itu baik, ya. Ini tentu kelas yang paling bawah ini. Jadi ketika orang sholat itu tentu meninggalkan fahsya dan mungkar. Jadi orang kalau sholat itu berarti ya tidak ghibah. Orang ketika sedang sholat ini dia tidak sedang korupsi, setidaknya waktu sholat. Nah, ini yang mungkin adna ini ya, yakni madamat fiha. Ya, jadi tadi pendapat tadi tentang inna sholata, bahwa sholat tingkatan yang pertama seseorang ketika sudah sholat, ya, ia menemukan kenikmatan dalam sholat sehingga ia bisa memenuhi hatinya nyaman dengan kebaikan. Seseorang yang sudah nyaman dengan kebaikan, maka ia sulit sekali mengisinya dengan keburukan. Jadi hati ini jika sudah diisi kenyamanan dengan perkara yang baik, ia tidak akan muat untuk kenyaman dengan keburukan. Jadi pada dasarnya orang maksiat, orang melakukan kemaksiatan itu kan mencari ketenangan. Ketika ia sudah menemukan ketenangan itu di dalam sholat, maka ia tidak akan mencari ketenangan yang lain. Terus tingkatan yang kedua, orang yang sholat ini mempunyai 3 pilar. Pertama, di dalam sholat itu ada unsur ikhlas, kedua ada unsur khosyah, takut Allah, dan yang ketiga ada unsur zikrullah. Ikhlas ini akan menjadikan orang, ya, menjadi baik, ya'muruhu bil ma'ruf. Orang yang sholatnya dengan penuh rasa ikhlas ini akan mendidik dia menjadi orang yang berbuat baik. Terus kemudian khosyah, ketika sholat
diikuti rasa takut kepada Allah ini akan berdampak ia menjauhi al-munkarat. Dan yang ketiga adalah zikrullah. Dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang mengingatkan Allah, di antaranya Al-Quran karena ada Al-Fatihah di sana. Ini bisa memotivasi orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga ini yang paling adena, ya setidaknya yakni madamat fiha wong kuwi nek nembe salat, ketika wong salat niku tentu sedang baik. Ketika salat ia tidak sedang jahat. Ketika sholat ia tentu sedang tidak maksiat. Ya masalah nanti kalau sholatnya selesai berarti ya perkara lain begitu. Ini pendapat yang paling adna. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ مُجَادَلَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ الْإِسْلَامُ أَوِ الْجِزْيَةُ أَوِ السَّيْفِ. Jadi menurut pendapat Qatadah bahwa ayat ini sudah mansukhoh. Jadi ada istilah nasah mangsuh. Dengan apa? Ayat saif, bahwa hubungannya ketika kita interaksi dengan ahli kitab ya sudah pilihannya menerima Islam, membayar jizyah atau dengan pedang, artinya dengan peperangan. Wa qala akharun bal hiya baqiyatun muhakkamatun liman arada al-istinsara minhum fiddin. Ya, tetapi pendapat yang lain, ulama yang lain, ya ini bukan mangsukhah tapi muhakkamah, masih tetap baqiyah, masih tetap ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mencari penjelasan. Seperti kita tahu zaman dulu itu ada sosok sahabat yang bernama Salman Al-Faris. Salman Al-Faris itu hidup di Persia. Ayahnya adalah seorang pemuka agama Majusi. Dan ia ditugasi oleh ayahnya untuk selalu memberikan kayu bakar kepada api yang ia sembah. Suatu saat ia mulai janggal, apa hebatnya api? Dalam hatinya Salman, api ini kalau enggak dikasih bahan bakar, enggak saya kasih kayu bakar kan mati. Masa Tuhan seperti ini? Akhirnya ia melarikan diri dari keluarganya dan ia menjadi murid seorang pendeta. Tetapi ketika ia menjadi murid seorang pendeta itu, pendeta ini suka korupsi uangnya jemaatnya. Ia kumpulkan uang untuk memberkahi diri. Ia nggak cocok seperti ini. Akhirnya ia lari mencari lagi sampai suatu saat ia bertemu dengan seorang pendeta yang sudah tua renta, yang perilakunya baik, tidak seperti pendeta yang pertama yang kedua ini. Kemudian pendeta ini berpesan kepada Salman, wahai anakku, usiaku sudah sangat tua. Aku berpikir aku tidak bisa menemanimu lebih jauh daripada ini. Perlu kau ketahui anakku, ini sudah saatnya Nabi akhir zaman keluar, sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ciri-cirinya perlu kau pahami, Nabi akhir zaman itu dilahirkan di Mekah dan pindah di Madinah, menetap di Madinah. Terus ciri-ciri yang kedua, Nabi akhir zaman itu tidak mau menerima sedekah dan hanya mau menerima mau menerima hadiah. Terus yang ketiga, di antara baina katifah ini ada cap kenabian. Akhirnya ia cari sampai ia diperbudak oleh orang Arab, ya, ditangkap, dijual kepada orang Yahudi. Ketika ia sedang berada di pohon kurma, ia mendengarkan orang Yahudi membicarakan tentang Nabi akhir zaman. Akhirnya ia temui kepada Nabi. Pertama ia sampaikan kurma ini sebagai sedekah. Nabi ternyata tidak memungut sedikit pun dan langsung diberikan kepada para sahabat. Yang kedua kalinya Kemudian ia memberikan kurma ini sebagai hadiah dan diterima oleh Nabi dan dimakan oleh Nabi sedikit dan kemudian dibagikan para sahabat. Terus ke suatu saat Salman ini membuntuti Nabi, apakah ada baina katifai, ada cap kenabian?
ketika Nabi mau berwudu dibukalah bajunya dan di sana ada cap kenabian dan kemudian Salman menyatakan iman. Nah, itu jadi kita dilarang untuk bermujadalah dengan ahlul kitab kecuali mempunyai kapasitas, maksudnya begitu. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilaikum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Jadi urusan teologi biar mereka-mereka yang lebih ahli. Orang-orang awam tidak usah ikut debat dengan masalah teologi keagamaan, karena kalau ia tidak menguasai justru ia akan tergelincir dan tenggelam. Demikian Mas Ari, kita lanjutkan session dialog interaktif, monggo. Baik, Mitra Pas untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Dan untuk Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang sudah bergabung terima kasih. Ini sebentar dari Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan tentang fahsya wal mungkar bagi yang sholat tadi. Tetapi yang jadi masalah ini juga ada beberapa hal, tidak hanya sholat, Ustadz. Bahkan yang mampu non sewu masuk ke ruang Ka'bah pun begitu sampai di tanah air malah ada yang ketangkap. Jadi wah, nggak karu-karuan nih Ustadz pencerahannya dari Pak Marwan ini. Pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, jadi kan tadi sudah dijelaskan banyak tentang inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi seseorang yang bisa menjaga kualitas sholatnya, tidak hanya menjaga rutinitas, tapi benar-benar menjaga ketika sholat ada 3 perkara ia lakukan, yaitu ia laksanakan secara ikhlas. Ikhlas itu artinya menjalankan sesuai dengan rukun dan syaratnya, dan kemudian hanya berharap ridha Allah. Terus kemudian yang kedua, sholatnya dengan khosyah, dengan rasa penuh takut kepada Allah. Ada seseorang, dan yang ketiga, ini juga ia laksanakan dengan zikrullah, benar-benar ia juga ingat kepada Allah. Orang terpandang. Jika kualitas sholatnya sudah 3 hal ini dipenuhi, insya Allah akan tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kualitas hidupmu, bagaimana perilakumu itu tergantung pada kualitas sholatmu. Kalau ada orang yang sudah sholat, sudah sampai Makkah Madinah dan kemudian masih melakukan fahsya wal munkar, perlu kita telah kemungkinan kualitasnya belum ada 3 perkara ini: al-ikhlas, khosyah, dan juga zikrullah. Maka sholat ini bisa menjadi barometer. Ketika kita sholat mulai takbiratul ihram sampai salam, berapa persen kita bisa mengingat Allah, maka persentase seperti itulah di kehidupan nyata kita bisa ingat Allah. Kalau kita di dalam sholat kita mampu mengingat Allah 9,9 sekian, insya Allah ketika kita nanti di luar sholat, ya kita akan selalu mengingat Allah, langgeng makrifati. Tapi ketika sholat kita mungkin ingatnya hanya 1, sekian, apalagi ingat kepada Allah 0,00 sekian, ya tentu kualitas kebaikan dan meninggalkan fahsya dan mungkarnya juga seperti itu. Jadi sholat ini benar-benar menjadi barometer. Zaman dulu, zaman para sahabat ini, ketika sholat itu benar-benar melupakan segalanya. Sehingga di zaman Umar itu seorang penyusup dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah itu bisa menerobos di antara barisan sholat. Karena saking khusyuknya sholatnya sahabat ini tidak bisa melihat, dan ia bisa melancarkan aksinya menikam Umar dari belakang. Lah kita sekarang, jangankan penjahat yang bisa menerobos, kucing lewat saja kita tahu. Apalagi kalau kita sholat dan kemudian di depannya ada orang bawa kaos, toko, bangunan berkah barokah, wah itu pasti ikut baca itu. Jadi sholat Anda adalah barometer kehidupan Anda sekarang ini. Demikian Mas Adi. Baik, kita juga mendapatkan pesan ini dari Pak Thohir yang ada di Pati, sudah bergabung bersama kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten jelang petang Ustadz. Saya Thohir ingin menanyakan tentang
ada seseorang ini juga, dia juga ibaratnya dia juga orang terpandang, juga seorang aparat. Dia sholatnya memang rajin, tekun, akan tetapi dari tingkah lakunya tidak mencerminkan hal yang bagus di mata masyarakat maupun di mata saudaranya. Itu hukumnya gimana, Mas Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, juga tentang seorang pejabat itu dia menggunakan kekuasaannya sehingga menekan atau mengintervensi para masyarakat untuk ikut kepada kemauannya dia, sedangkan kemauannya dia itu tidak sesuai aturan agama. Pripun pendapat Ustadz, arahannya sedaya arahan atau pencerahan dari Ustadz kula ngaturi matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Tohir ini, monggo Ustaz. Yang pertama tentang sholat. Jadi begini Pak Tohir, orang mukmin, orang yang Islam, orang yang menjalankan sholat itu tingkatannya ada 3. Pertama awam, kedua khawas, yang ketiga khawasul khawas. Orang awam itu orang yang sholat tapi maksiat jalan terus. Lah orang yang seperti ini hukumnya gimana? Orang yang seperti ini nanti di akhirat tetap ia mendapatkan pertanggungjawaban, yaitu disiksa dulu di neraka, dan setelah selesai masa tahanannya, karena bagaimanapun masih ada iman dalam hatinya, masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, entah berapa ratus tahun dihukum di neraka, kemudian nanti ia akan dinaikkan di surga, diampuni. Terus yang kedua, ada orang tingkatan itu orang khawas. Orang khawas ini orang yang sudah Islam, sholat, tetapi ia tidak hanya sholat saja, ia menjauhi dosa besar dan tidak menganggap remeh dosa kecil. Dosa besar-besar ia hindari, ya musyrik billah, ya. Terus membunuh, berzina, meminum khamar, terus kemudian juga berjudi. Ini diantara molimoh yang dosa besar yang selalu disampaikan para wali songo, ya. Ia hindari. Dan tentu dosa besar yang lain seperti ukukul walidain, jadi durhaka kepada orang tua juga bagian dari dosa besar. Ia tinggalkan semua dosa besar dan ia tidak meremehkan dosa kecil. Nah yang seperti ini, orang yang sudah sholat dan komitmen dengan sholatnya seperti ini, maka nanti di akhirat ia tetap mendapatkan hisab, yaitu tetap dihisab amalnya, tapi akan baik-baik saja tanpa mencicipi neraka dan langsung masuk di surga. Dan yang ketiga ini khawasul khawas, ini tingkatan yang tertinggi ini. Sudah sholat, menjauhi larangan-larangan Allah, dosa besar ditinggalkan, tidak meremehkan dosa kecil, tambah lagi langgeng ma'rifati, melihat apapun selalu ingat Allah, melihat kebaikan datangnya dari Allah, melihat keburukan ia ingat ini adalah keburukan dari kita, ini hukuman kita dari Allah. Jadi melihat apapun langsung makrifat kepada Allah. Ketika ia gagal, ia mengingat lebih baik gagal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah daripada sukses yang akan menjauhkan diri kepada Allah. Situasi apapun ia selalu sukolan lilo. Suko artinya mencintai kehidupan saat ini, lilo artinya merelakan yang sudah terjadi. Lah kalau bisa tingkatan seperti ini, ia bighairi hisab, karpet merah, langsung surga tanpa hisab. Jadi tingkatannya seperti itu. Dan kemudian yang kedua terkait pejabat yang memaksakan kehendak, memaksa rakyatnya untuk mengikuti kehendaknya, dan kehendaknya ini tidak mensejahterakan rakyat dan bahkan melanggar aturan agama, ini adalah besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejabat yang bisa berbuat adil, mensejahterakan rakyat akan mendapatkan derajat khusus. Begitu juga kekuasaan yang Allah titipkan kepada seorang pejabat dan ia tidak melakukan dengan baik dan benar, apalagi suka mengintervensi, suka berbuat dolim dan merugikan orang lain, dan bahkan berani melanggar aturan agama, ini adalah orang yang akan paling menderita di akhirat kelak. Demikian Mas Ari.
Baik, kita harus segera closing Ustaz karena adzan maghrib sudah berkumandang. Mohon doanya Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahmanir-Rahim, jadikan salat kami bisa tanha anil fahsya wal munkar. Jadikan salat kami semakin berkualitas ikhlas, khasyah, dan kemudian selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Ya Allah, jadikan kualitas salat kami menjauhkan kami dari fahsya wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Mitra Pas dimanapun Anda berada, kajian kita sore hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.